Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1110 yang lalu sangat menarik. Ada beberapa hal penting yang sudah terungkap, mulai dari wujud dan kekuatan para Gorosei hingga akhir pertarungan Zoro versus Lucci. Ya, tampaknya chapter 1111 mendatang akan tambah seru karena bisa jadi para Gorosei akan bertarung dengan lebih serius. Nah, kabar baiknya minggu ini tidak libur guys, jadi kita tidak perlu menunggu lama untuk tahu kelanjutan ceritanya. Nah, untuk segmen pertama chapter 1111 ini, Mimin akan prediksikan hal-hal apa saja yang mungkin akan muncul dalam ceritanya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian akhir chapter lalu kita melihat Dory dan Brogy berhasil memotong tubuh cacing raksasa Gorosei Jupiter. Hal itu mereka lakukan untuk melepaskan Luffy yang dimakan oleh cacing tersebut. Nah, setelah terpotong menjadi 3 bagian, Gorosei Jupiter bisa saja tidak mati, karena kemungkinan besar dia juga punya kemampuan regenerasi super seperti Gorosei Saturn. Terlebih lagi, dalam wujud cacing ada kemungkinan jika jumlah Gorosei Jupiter malah akan bertambah menjadi 3 ekor cacing setelah tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian. Nah, ini bisa jadi kemampuan yang sangat epik ya untuk si Gorosei cacing, dimana jumlahnya akan terus bertambah jika tubuhnya dipotong. Selanjutnya kita bisa akan melihat pergerakan dari Gorosei Topman Walkuri, yang mana pada chapter 1110 lalu dia belum melakukan pergerakan. Dengan 4 taring yang super besar itu, Gorosei Topman Walkuri bisa saja akan menyeruduk Dory dan Brogy setelah kedua raksasa itu menebas cacing Jupiter. Serudukan babi raksasa tentu akan berdampak besar bagi Dory dan Brogy, karena Gorosei Topman itu bisa saja melapisi serangannya menggunakan haki. Luffy pun akan terkejut ketika melihat 2 raksasa yang baru menolongnya terlempar ke tanah. Nah, dalam momen ini tentu Luffy tidak akan tinggal diam. Besar kemungkinan dia akan berubah lagi menjadi wujud raksasanya dan akan adu jotos dengan si babi raksasa. Namun di sini Gorosei Saturn tentu tidak akan tinggal diam. Dia akan ikut bertarung juga. Dengan kaki-kakinya yang beracun, Saturn bisa jadi ancaman yang besar. Selanjutnya kita mungkin akan melihat aksi lanjutan dari Gorosei Nasujuro, yang di chapter lalu sudah berhasil melumpuhkan separuh pasifista. Ya, di chapter mendatang tentu sang Gorosei berkuda itu akan terus melakukan aksinya dalam melumpuhkan para pasifista, agar aset pemerintah dunia yang berharga itu bisa diamankan dan dikendalikan tanpa merusaknya. Selain para pasifista, tampaknya Nasujuro juga akan menyerang para raksasa yang ada di tepi pantai yang sedang melakukan penyerangan kepada kapal-kapal angkatan laut. Nah, dengan kekuatan dan kecepatannya, Mimin yakin sih Nasujuro bisa melumpuhkan para raksasa itu dengan mudah. Lalu sesuai cocok logi angka 1111 yang sesuai dengan hari ulang tahun Zoro dan juga harga bounty Zoro saat ini, tentu ada kemungkinan jika Zoro akan menghadang pergerakan dari Nasujuro. Dalam hal ini tentu hanyalah Zoro, pendekar pedang, yang bisa menandingi Nasujuro. Zoro pun tentu akan terkejut saat melihat pedang Meito milik Nasujuro. Banyak fans berkeyakinan jika pedang milik Nasujuro itu adalah pedang terkutuk tingkat pertama dari golongan Saijo Owasamono yang bernama Sodai Kitetsu. Sedangkan Zoro adalah pengguna pedang terkutuk tingkat ketiga pada golongan Wazamono, yaitu Sandai Kitetsu. Ya, pertarungan Zoro versus Nasujuro tentu akan berjalan menarik, dan lebih menarik lah daripada pertarungan Zoro versus Lucci yang baru saja berakhir. Nah, selanjutnya kita bisa akan melihat aksi dari Gorosei Itsumade yang sedang berusaha menembus pertahanan Frontier Dome.
Di sini si burung raksasa itu ada kemungkinan bisa menembus perlindungan laser dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Ya, jika terluka pun Mimin yakin Itsumade akan segera bisa pulih seperti Gorosei Saturn. Selain itu, hal yang paling mendesak untuk dibereskan saat ini tentu adalah mengenai siaran langsung Dr. Vegapunk. Dan para Gorosei berkeyakinan jika pusat dari siaran itu berada di Labo PES. Jadi tentu menembus Frontier Dome adalah hal yang harus segera dilakukan agar siaran Dr. Vegapunk bisa digagalkan. Nah, jika Itsumade berhasil menembus kubah pelindung itu, maka anggota kru topi jerami yang sedang berkumpul di sana akan dalam bahaya. Karena hal itu, besar kemungkinan Sanji akan segera menyusul Itsumade masuk ke dalam Labo PES. Dengan kemampuan Sanji yang bisa berlari di udara dan juga tubuh eksoskeletonnya yang sangat keras, tentu dia juga bisa menembus Frontier Dome. Dan jangan khawatir Sanji akan terluka, karena dia juga punya kemampuan regenerasi super. Jadi sepertinya pertarungan Sanji versus Itsumade bisa saja akan tersaji di chapter mendatang. Nah, selanjutnya ada kemungkinan juga jika sosok Im Sama akan diperlihatkan. Di sini pemimpin rahasia dari pemerintah dunia itu bisa saja sedang menonton siaran langsung Dr. Vegapunk. Tentu Im Sama akan sangat kesal dengan pengkhianatan ilmuwan paling cerdas itu. Nah, untuk timeline siaran langsung Dr. Vegapunk bisa saja akan maju lagi. Di chapter lalu tersisa waktu 7 menit, dan di chapter 1111 mendatang mungkin masih tersisa waktu 5 menit. Lanjut scene berikutnya bisa saja akan menunjukkan aksi dari para raksasa lain, yaitu Kakashi dan Oimo. Nah, setelah Dory dan Brogy diseruduk Gorosei babi, mungkin kedua raksasa penunggu Enies Lobby itu akan datang untuk membantu Luffy. Tentu Luffy akan senang dan mengenali kehadiran Kakashi beserta Oimo. Kedua raksasa itu bisa mengulur waktu hingga Dory dan Brogy kembali bangkit. Nah, selanjutnya di scene terakhir mungkin kita akan melihat pergerakan dari si robot kuno. Pengisian energinya yang menggunakan suara genderang kebebasan Nika bisa jadi sudah penuh dan si robot pun siap untuk bangkit. Para Gorosei yang bisa menggunakan Ken Bonsoku Haki mungkin akan menyadari kehadiran si robot kuno raksasa. Mereka pun bisa jadi akan teringat tentang kejadian 200 tahun lalu ketika si robot kuno sempat menginjakan kaki di Mariejoa dan hendak berbuat kerusakan di sana. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita chapter 1111 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lainnya lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!